Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan lagi materi tentang dimensi 3. Untuk dimensi 3 ini yang pertama kita bahas, kemarin sudah Ibu jelaskan beberapa bidang beberapa contoh ya, contoh sejajar, kemudian berpotongan ya. Nanti bisa lagi lihat kembali ya. Ini kita langsung saja masuk pada jarak titik ke titik pada bangun ruang ya. Nah, untuk pembahasan ini yang akan kita ulas adalah mengenai jarak titik ke titik, atau dapat juga dikatakan sebagai jarak antara dua titik pada bangun ruang ya. Jarak dua titik ini dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Titik umum yang sering digunakan adalah mengamati posisi kedua titik tersebut ya. Buat garis bantu, bisa menggunakan buat garis bantu sehingga bentuk suatu bangun datar segitiga siku-siku. Kita biasa menggunakan, kalau siku-siku itu menggunakan rumus Pitagoras ya. Nah, di sini ada rumus Pitagoras. Nanti kita lebih dalam lagi setelah kita masuk di dalam contoh soal. Nah, langsung saja masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu diketahui kubus ABCD EFGH ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 akar 3 cm. Tentukan jarak titik A ya, ke titik G. Nah, jadi dari jarak titik A ke titik G itu yang ditanyakan. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut yang perlu kalian pahami adalah diagonal, karena di sini yang ditanya adalah jarak antara, tentukan jarak titik A, ini titik A ya, ke titik G. Nah, kalau kita lihat di sini jarak titik A ke titik G merupakan diagonal. Nah, ada dua jenis diagonal, yaitu ada diagonal bidang, ada diagonal ruang. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa melihat di sini ada Ibu buat di sini ada kubus A B C D E F G H ya. Nah, disebut dengan, tadi Ibu katakan ada dua jenis diagonal. Yang pertama diagonal bidang, kemudian yang kedua adalah diagonal ruang. Oke, sekarang yang mana sih yang disebut dengan diagonal bidang? Nah, diagonal bidang tuh di sini kalau Ibu keluarkan dari untuk kubus ini kan ada bidang nih, bidang A, B, E, F. Yang di belakang, jadi kalau Ibu keluarkan yang ini, taruh di sini, kemudian yang di belakang taruh di belakang. Itu ada bidang D, C, G, H. Nah, sekarang yang dimaksud dengan diagonal bidang itu diagonal bidang yang ada di depan ini diagonal bidang. Jadi kalau diagonal bidang itu antara titik A ke F itu diagonal bidang. Jadi kalau dari diagonal ini maka ada dua buah diagonal AF dan diagonal BE. Itu kalau dia disebut dengan diagonal bidang. Nah, yang di belakang juga memiliki diagonal bidang, yaitu D, G itu diagonal bidangnya, kemudian F, C itu diagonal bidangnya. Nah, bagaimana kalau titik E menembus titik C? Nah, kalau dari titik E menembus titik C itu disebut dengan diagonal ruang, karena dia terpisah antara sisi yang ada di depan dengan sisi yang ada di belakang, menembus titik antara E dengan C ya. Itu yang disebut dengan diagonal ruang. Kalau yang ini sama-sama di dalam bidang ini itu disebut dengan diagonal bidang. Tapi kalau dia sudah berada di luar bidang yang ada di depan dan menembus itu diagonal, maka disebut dengan diagonal ruang. Nah, rumus untuk diagonal bidang itu adalah, ini S Ibu tulis di sini SS ya. S ini adalah rusuk ya, rusuk kubus, atau mungkin kalian biasa mendengarnya dengan kata sisi ya, tapi sama saja dengan rusuk kubus. Jadi ini S ini adalah rusuk kubus. Tadi dalam soal mengatakan bahwa panjang rusuknya adalah 4 akar 3 ya. Nah, kemudian untuk rumus diagonal bidang itu adalah S akar 2. Sementara rumus diagonal ruang itu adalah S akar 3.
ya. S itu tadi rusuk kubus. Nah, jadi karena di sini yang diminta adalah diagonal rusuk kubus, maka rusuk kubus itu tadi dari A ke G. Nah, dari A ke G ini disebut dengan diagonal ruang. Nah, untuk diagonal ruang tadi Ibu mengatakan rumusnya adalah S akar 3. Nah, langsung saja kita masukkan. S-nya berapa? S-nya di sini 4. 4 akar 3. Kemudian dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 tuh bisa jadi bilangan rasional. Di sini 4 akar 9. Akar 9 ini bisa jadi bilangan rasional. Jadi akar 9 menjadi 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12 cm. Maka panjang tentu jarak dari titik A ke titik G itu adalah 12 cm. Itu adalah contoh tentang jarak dari titik A ke titik B. Ya, tadi rumusnya sudah Ibu berikan ya. Kemudian lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua di sini adalah masih tentang kubus ya. Jika titik P, di sini ada titik P, berada pada tengah-tengah garis BF ya, maka jarak antara titik A ke titik P adalah. Nah, sini langsung saja dari soal yang ini tuliskan Ibu buat di bawah sini. Jadi tadi jarak antara AB ini ada 6 cm. Kemudian dari BF yang ditanya adalah, karena tadi Ibu katakan S, di sini semua S ya. Semua panjang sisi itu atau panjang rusuk itu sama. Jadi kalau di sini 6 cm, di sini juga 6 cm, di sini 6 cm. Maka untuk mengetahui yang diminta adalah titik P berada pada tengah-tengah garis BF. Maka jarak antara P titik A ke titik P itu berapa panjangnya. Nah, ini kan adalah setengah. P ini titik P ini berada di setengah garis B dan garis titik B ke F. Ya, karena setengah berarti dia 3 cm saja. Karena kan di sini jarak A ke B itu 6 cm, maka P ini berada di setengahnya. Jadi setengah dikali 6 sama dengan 3 cm. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini terlihat adalah segitiga. Tadi Ibu sempat menyinggung tentang rumus Pitagoras. Nah, di sini rumus Pitagoras ini adalah alas, ini adalah tinggi, kemudian ini adalah garis miring. Ya, alas dan tinggi itu sudah diketahui. Nah, maka untuk menentukan garis miringnya langsung kita masukkan ke dalam rumus Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras. Biasa kalian dengar rumus Pitagoras itu C kuadrat itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, langsung saja kita masukkan ya. Ini adalah 6 cm. 6 cm berarti masukkan ya, titik AP itu sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, langsung saja 6 kuadrat itu sama dengan 36, kemudian 9 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat itu sama dengan 9. 36 ditambah 9 itu adalah akar 45. Nah, akar 45 ini adalah bilangan rasional, maka kamu harus irasional, maka kalian harus rubah menjadi bilangan rasional. Nah, 45 ini kamu cari berapa kali berapa, salah satunya angka bisa menjadi bilangan rasional, maka dijabarkan menjadi 9. Kenapa? Karena 9 nanti bisa menjadi bilangan rasional, menjadi 3 dikali 5. 9 dikali 5 kan 45 nih, ya kan? 9 ini sudah berubah menjadi bilangan rasional menjadi 3, berarti sisa akar 5-nya saja, berarti 3 akar 5. Jadi panjang maka jarak antara titik A ke titik P adalah 3 akar 5. Ya, ini menggunakan rumus Pitagoras karena bentuknya adalah segitiga siku. Oke, itu soal nomor 2. Lanjut kita ke soal nomor 3. Ini soal nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik C ke titik garis AH. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Ya. Di sini jarak titik C ke garis AH. Nih, jadi kita buat garis dulu nih. Ya, ini kalau tadi Ibu katakan ini disebut dengan diagonal bidang, ya. Dari A ke H itu diagonal bidang.
Dia minta jarak dari titik C ke garis AH, dari titik C ke garis AH. Nah, kalau ibu buat seperti ini ya, C ke titik AH. Nah, seperti ini ya. Nah, kita buat garis-garis sehingga kita bisa menggunakan nanti rumus Pitagoras. Nah, kalau kalian di sini lihat di sini, maka garis-garis ini memiliki ada panjang-panjang yang sama ya. Misalnya gini, ini adalah AC, A, C, kemudian A, H, kemudian C, H, itu merupakan diagonal sisi. Maaf, biasa kamu tadi merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi ini sama saja dengan diagonal ruang, sama dengan diagonal ruang. Tadi diagonal bidang. Tadi gue mengatakan kan di soal yang pertama ada 2 buah diagonal bidang dan diagonal ruang, ya. Nah, diagonal sisi sama dengan diagonal bidang, ya. Nah, maka tadi rumus diagonal bidang itu adalah S akar 2. Kalau diagonal ruang, S akar 3. Nah, maka panjang AC, ini panjang AC, kan sama semua nih panjang ini. AH, kemudian CH itu memiliki panjang yang sama semua. Nah, ini panjangnya sama semua. Maka S-nya tadi dikatakan berapa panjangnya? 8, ya. 8, ini semua S-nya ini 8 cm, 8 cm, 8 cm. Maka masukkan ke dalam rumus diagonal bidang 8 akar 2. Nah, sekarang kalau sudah untuk mengetahui jarak titik C ke titik garis AH, maka kita gunakan rumus Pitagoras dengan membuat titik P, ya. Kenapa kita membuat titik P? Untuk titik P itu kita buat antara garis AH di tengah-tengahnya, seperti tadi di soal contoh nomor 2. Ada di tengah-tengahnya, kita kasih nama titik P. Nah, titik P ini menjadi nanti, nah, kita buat seperti ini. Nah, sehingga nanti ketemu segitiga A, C, H yang merupakan segitiga sama sisi. Maka titik P itu berada di tengah AH, ya. Titik P ini berada di tengah titik AH, ya. Sehingga rumus ini kan tadi sama dengan soal nomor 2, setengahnya berarti segitiga ACH ini sama dengan setengah AH. Setengah AH. AH ini kan panjangnya tadi 8 ya. Maka setengah dikali 8 akar 2. Ini tadi AC tadi. Panjang AC tadi sudah kita temukan ya kan. Setengah dikali 8 akar 2, sehingga hasilnya menjadi setengah dikali 8 sama dengan 4 akar 2. Ini adalah panjang AP. Nah, kalau sudah ketemu panjang AP, baru kita masukkan di segitiga ACH. Kenapa? Karena segitiga ACH ini adalah segitiga siku-siku nih. Ini segitiga siku-siku nih. Ini adalah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Tadi kan segitiga siku-siku itu sisi miring sama dengan sisi alas dikali dengan sisi tinggi, ya. Alas kali tinggi, nah gitu ya. Nah, sehingga itu kalau mencari sisi miringnya. Nah, sekarang sisi miringnya sudah diketahui, ya kan? Nah, sekarang sisa mencari salah satu ini tegaknya, ya, sisi tegaknya. Jadi kita masukkan dia ke dalam. Jadi rumusnya tidak lagi menjadi C kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, tetapi operasinya tidak penjumlahan lagi, ya, tidak penjumlahan lagi, karena bukan sisi miring yang ditanyakannya, itu sisi alas. Maka sisi tinggi, sehingga sisi tinggi itu rumusnya menjadi di sini CP ya, panjang CP nih, panjang CP ini kan bukan sisi miring, sisi miringnya adalah AC, ya kan. Maka ini sisi tegaknya. Nah, karena itu sisi tegaknya, maka rumusnya menjadi akar AC kuadrat dikurang AP kuadrat. Jadi maksudnya AC kuadrat, AC ini sebagai sisi miring, dikurangi karena sisi miring itu paling besar jaraknya, ya, atau angkanya lebih besar dibanding sisi-sisi yang lain, dikurang AP kuadrat. Ini P di sini AP kuadrat. Nah, AC kuadrat tadi sudah diketahui, yaitu AC 8 akar 2.
8 akar 2 kuadrat dikurang AP kuadrat, ya kan? AP kuadrat tadi sudah kita dapat. Berapa AP kuadrat? 4 akar 2. Nih AP kuadrat. Tadi AC ini ya. AP kuadrat sama dengan 4 akar 2 dikuadratkan juga ya. Maka kita cari dulu 8 kuadrat sama dengan 64. Akar lagi 8 dikuadratkan dulu sama dengan 64. Kemudian akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu menjadi bilangan rasional menjadi 2. Kemudian dikurang 4 dikuadratkan sama dengan 16. Akar 2 dikali akar 2 juga tadi akar 4 dijadikan bilangan rasional menjadi 2 ya. Nah, sekarang akar 64 dikali 2 sama dengan 128. Kemudian dikurang 16 dikali 2 sama dengan 32. Sehingga 128 dikurang 32 itu akar 96. Akar 96 ini masih bilangan irasional, harus kita rubah menjadi bilangan rasional. Salah satunya nanti bilangan itu menjadi bilangan rasional. Berapa angkanya? 16 dikali, nah ibu jabarkan menjadi 16 dikali 6. 16 dikali 6 ini kan sama dengan 96. 16 ini berubah menjadi bilangan rasional. Akar 16 itu sama dengan 4. Akar 6 ini sudah tidak bisa lagi jadi bilangan rasional, menjadi tetap akar 6. Maka jarak titik C ke garis AH, ini kan garis AH ya, itu sama dengan 4 akar 6 cm. Oke, semoga penjelasan hari ini bisa dipahami pelan-pelan saja, karena memang kalian kan untuk dimensi 3 ini mungkin agak harus lebih memahaminya lebih teliti lagi ya. Jadi harus kalian pahami diagonal bidang dan diagonal ruang. Lihat lagi kembali rumusnya ya. Dan semua bidang ini biasanya selalu berhubungan erat dengan rumus Pitagoras untuk mengerjakannya supaya lebih mudah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kurang lebih ibu minta maaf. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.